semuanya. Aduh, apa nih? Oke. Puji Tuhan kita boleh berkumpul saat ini lewat rumah masing-masing ya. Lewat HP dan laptop kita. Pada malam hari ini kita mau bersekutu bersama. Tapi sesuai dengan judulnya BTS, saya tidak membawakan lagu BTS. Tapi kita mau bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Kita mau bersama-sama mengecap kebaikan Tuhan, bahwa Dia sungguh baik buat kita semua. Amin. Hari saat ini kita memuji nama-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sekali lagi kita memuji nama-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, kita mau lebih lagi menuju melihat Tuhan. Yang di rumah aja, mari saat ini saya mengajak buat kita lebih lagi menuju melihat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Oh, kita mau katakan selamanya. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk malam yang boleh Engkau berikan pada kami Tuhan hari ini. Pada malam hari ini, Tuhan kami mau menenangkan hati kami. Kami mau bersama-sama melihat ke belakang, bukan untuk terpuruk Tuhan, namun kami mau mengucap syukur bahwa Tuhan turut bekerja di dalam setiap scene hidup kami. Engkau tak pernah tinggal diam Tuhan, namun Engkau selalu ada bagi kami semua. Biarlah saat ini, sebelum memulai persekutuan doa, kami mempercayakan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh benar Tuhan Kau boleh hiasi kami dengan kasih-Mu. Kau sungguh hiasi kami dengan damai-Mu. Maka ini kami Tuhan kami mengucap syukur padamu. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
sungguh baik buat kami semua. Ini setiap hati kami, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Benar Tuhan, Kau sungguh baik buat kami semua. Biarlah saat ini Tuhan kami percaya kepada-Mu, bahwa dalam setiap aspek kehidupan kami, Engkau turut bekerja Tuhan. Dan biarlah pada saat ini, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau bawa diri kami, di mana kami percaya Tuhan, bukan di saat senang saja kami boleh mengucap syukur dan menyembah Engkau. Namun biarlah Engkau Bapa kami yang setia, mengajarkan kami Tuhan begitu banyak hal, untuk kami boleh terus berbuat baik Tuhan. Maka ini kami mau bawa diri kami Tuhan, sebab Kau Bapa kami yang sungguh setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Kau teramat baik untuk setiap kami. Biarlah di setiap hati kami Tuhan, kami datang padamu. Engkau sungguh baik Tuhan untuk kami semua. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
Kami mau terus menyembahmu, angkat suaramu, terus sembah Dia. Kami mau terus menyembahmu Tuhan. Ini kami. Mari terus sembah Dia. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Pada malam hari ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh bersekutu dalam di malam hari ini. Tuhan, biarlah sebelum memulai persekutuan doa pada malam hari ini, kiranya Engkau boleh berkati setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan Cedita. Kami percaya Bapa, Kau sungguh besar dalam hidup kami. Biarlah pada malam hari ini kami boleh kembali mengingat Engkau Tuhan. Bagaimana Engkau boleh menjadikan kami di dunia, Engkau selalu ada Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan dalam situasi saat ini. Maka biarlah Tuhan saat ini kami mau mendengarkan Engkau. Maka berbicaralah Tuhan. Biarlah kami yang boleh mendengarkan. Dan kami boleh bertindak dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Cedita. Shalom. Yuk. Shalom. Aku di rumahku mati. Semoga cukup kelihatan ya. Aku pakai emergency light. Wah. Kelihatan, C. Kelihatan ya? Kelihatan. Masih kelihatan, C. Kelihatan ya? Aku juga kaget tiba-tiba mati lah punya. Oke, aku tadi ada kirim slide-nya ke Lika. Bisa, adakah Lika di sini? Bisa tolong bantu kirim apa? Sorry. Ya? Kurus baby, maaf. Oke, siap. Bentar. Oke. Semoga aku cukup kelihatan dan ini semoga bisa bertahan ya emergency light-ku dan handphone-ku. Amin, amin. Amin. Oke. Ya ini sambil nanti nunggu minta tolong Nika, ini saya langsung ya, langsung masuk aja ya supaya tidak terlalu lama. Ini berkejar-kejaran dengan waktu gitu ya. Oke, shalom semuanya. Ya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Shalom. Baik. Iya, puji Tuhan, luar biasa gitu ya. C. Oke, aku dikasih tema mengenai behind the scene gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai behind the scene itu pasti ada apa di balik itu semua gitu ya. Kalau kita melihat sebuah film, pasti film itu yang kelihatan adalah yang pasti yang terbaik. Pasti hasil yang terbaik. Nggak mungkin kalau itu hasil yang masih gagal dikeluarkan di dalam sebuah film gitu kan ya. Jadi pasti yang terbaik. Tapi kalau kita melihat di balik itu semua, sebelum menjadi film itu adalah film yang terbaik, pasti ada sesuatu di balik itu. Kita semua sering kali tahu, misalnya pengambilan gambarnya salah, pengambilan angle-nya salah, atau salah pengucapan, dan segala macamnya. Jadi bisa jadi itu terjadi sebelum yang terbaik itu keluar. Nah, pada malam hari ini, kita juga berbicara mengenai behind the scene. Behind the scene mengenai apa? Masih belum bisa ya, Nika ya? Ada, C. Bentar ya. Ini udah kok. Sudah. Oh, oke. Thank you. Ya.
Terima kasih. Oke. Oke, behind the scene. Ya, pada malam hari ini kita tidak berbicara mengenai film yang lagi heboh gitu ya. Tidak lagi berbicara mengenai drama Korea, bukan. Tapi kita berbicara, silakan di next. Kita akan berbicara mengenai Petrus. Petrus, stop dulu. Petrus itu kita tahu Petrus adalah uskup pertama. Paus pertama. Yesus sendiri mengatakan bahwa di atas batu karang inilah gerejaku, jemaatku didirikan, gitu ya. Tapi kalau kita melihat sebelum ada Petrus, Petrus dipanggil awal pertama kali Yesus itu bukan nama Petrus, tapi Simon. Simon perjumpaan dengan Yesus, mengalami perjalanan dengan Yesus, and at the end dia akhirnya menjadi seorang Petrus. Petrus yang seperti yang diharapkan sama Yesus. Pada waktu Yesus berbicara mengenai bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, waktu itu juga mungkin Petrus tidak ngerti maksudnya apa, gitu kan? Dan juga tidak ada bayangan. Tapi Yesus sudah tahu bahwa Petrus nantinya itu akan menjadi seperti apa, itu Yesus sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Tapi memang butuh proses. Ada sesuatu di baliknya. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kita akan melihat salah satu saja apa yang terjadi di dalam kehidupan Simon bersama dengan Yesus. Silakan di next. Oke, silakan dibaca dari rumah masing-masing gitu ya. Tidak usah di-unmute karena nanti kita balapan suaranya gitu ya. Tapi saya bacakan dari sini, dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Silakan di next. Oke, ya stop di sini ya. Kita bayangkan, kalau kita ini berada di dalam kapal itu, angin begitu kencang, bergelombang sekali, tidak karu-karuan gitu ya. Badai ini tidak bisa dilewati sendirian. Padahal kita tahu, murid-murid Yesus mayoritas adalah seorang nelayan. Seharusnya mereka mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Juga di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu di tempat ini, mungkin ada yang ahli di dalam bidang computerized, ada ahli bidang accounting, ahli di bidang psikologi, atau apapun. Apapun yang menjadi bidang kita, sometimes kita ini juga diperhadapkan oleh sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Badai di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita saat ini sama-sama berada di dalam badai virus corona. Tidak ada yang bisa mengendalikan virus corona ini. Tidak ada satupun yang bisa, oh ini jawabannya. Kita melihat begitu banyak kejadian. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang juga secara keluarga itu mungkin ada keretakan karena ada masalah finansial, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang yang dicintai, ada yang kesulitan karena sekarang ini kan zamannya online, terutama kalau masih anak-anaknya masih kecil. Bagaimana caranya saya harus bekerja dan bagaimana mendampingi anak-anak pada waktu mereka sekolah misalnya. Ini adalah sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan kita tidak bisa mengontrol. Kita tidak bisa mengendalikan. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Para murid juga pada waktu itu kondisinya seperti itu. Gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan apa yang terjadi saat itu pada mereka. Juga saat ini pada kita. Apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita saat ini, terutama masa-masa COVID ini, gitu ya. Oke, silakan di next. Ya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Sebentar kok hang ini pun saya. Bentar ya.
Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Normally, pada saat kita menghadapi badai, mungkin kita berhalusinasi. Kita mungkin ya seperti mereka. Itu hantu, itu apa, itu apa. Mungkin kita juga pada waktu kita berada di dalam sebuah badai kehidupan, mungkin kita tidak bisa melihat secara jelas ada apa itu di depan sana. Karena begitu banyak yang merintangi kita. Itulah yang terjadi pada mereka. Silakan di next. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Simon Petrus? Yang pertama, find. Find artinya temukan. Ini ayat berikutnya ya, saya baca langsung ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kenapa poin pertama adalah find? Artinya apa? Temukan Tuhan. Di dalam badai sekalipun Tuhan pasti ada. Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20b mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tidak dikatakan aku akan menyertai engkau pada saat engkau bersuka cita. Bukan. Tapi aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kapanpun Tuhan itu pasti ada. Kita harus menemukan dia. Kita harus menyadari bahwa di dalam badai sekalipun Tuhan itu pasti ada. Kita harus menyadari itu. Temukan dia. Dan bagaimana cara menemukan? Kalau kita membayangkan pada waktu itu gitu ya. Badai itu begitu, tidak mungkin badai itu tenang gitu ya. Pasti suaranya benar-benar tidak karu-karuan gitu ya. Juga di dalam kehidupan kita. Mungkin badai ini sangat menggoncang kita. Sehingga seringkali kita ini tidak bisa mendengar. Kalau kita lihat, Petrus itu tadi tidak sendirian di kapal itu. Tapi yang menanggapi yang menanggapi Yesus hanya Petrus. Satu, hanya Petrus. Mungkin yang lainnya masih, beneran tak itu? Itu bukan hantu tak? Beneran tak itu guru kita? Beneran tak itu Yesus? Tapi Petrus, meskipun dia juga mungkin ragu-ragu, makanya dia mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Dia pun juga masih tidak yakin. Benar tidak ya? Mungkin di dalam kehidupan kita juga merasakan seperti itu. Kita mungkin tidak gampang pada waktu kita menghadapi badai untuk mendengar suara Tuhan. Oh, ini benar Tuhan apa enggak ya? Betul apa enggak ya? Nanti aku salah langkah. Misalnya, contoh seperti itu gitu ya. Jadi, oleh karena itu, mengapa kita sangat penting mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan? Sehingga kita bisa mengerti, oh ini suara Tuhan, oh ini bukan suara Tuhan. Oh ini suara hatiku sendiri yang terlalu menggelora misalnya. Yang terlalu kepingin meminta sesuatu. Atau ini memang kehendak Tuhan yang harus aku lakukan. Memang tidak gampang. Tapi kita sungguh bersyukur karena kita berada di dalam gereja Katolik. Yang mana, sekali lagi, di dalam badai ini contoh paling simpel gitu ya. Di dalam badai corona ini, kita melihat bahwa gereja Katolik sampai saat ini, misa harian itu tetap ada. Gereja Katolik tidak pernah tinggal diam. Artinya apa? Tuhan itu berinisiatif untuk selalu menyertai kita semua. Misa Ekaristi itu adalah perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan kepingin kita semua menyadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkan sendirian. Ya, ada corona. Ya, ada badai. Tapi ya, aku juga menyertai engkau. Itu adalah bukti nyata. Mungkin kapan dari beberapa waktu kita sempat tidak ada misa. Tapi dengan segera, dengan cepat, misa harian tetap berjalan. Misa mingguan tetap berjalan. Disinilah menunjukkan bahwa ya Tuhan memang menyertai kita. Dan kita memang butuh kepekaan. Kita memang butuh, oh ini Tuhan atau bukan gitu ya. Dan kita sungguh bersyukur, kita juga punya komunitas. Kita yang berkumpul di tempat ini, kita berada di dalam satu komunitas. Sehingga kita bisa mengingatkan satu sama lain. Gitu ya. Oke, silakan di next. Jadi poin yang pertama adalah find. Temukan Tuhan di dalam badai itu. Poin yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Simon Petrus? Walk. Kita semua sudah tahu, walk artinya melangkah. Melangkahlah.
Kata Yesus, datanglah dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datanglah. Seringkali kita ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini gimana pergumulanku, gimana ini apa gitu ya. Tapi pada saat Tuhan berbicara sesuatu, datanglah, kita tidak berani melangkah. Benar, Pak. Tuhan kepingin, Pak, aku melangkah ke sana. Petrus, seorang nelayan yang pasti dengan jelas tahu saat itu tempat teraman dan tempat ternyaman bagi Petrus adalah di dalam perahu. Tapi di sini dikatakan, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau kita lihat juga di gambar ini, mungkin bisa diilustrasikan. Mungkin teman-teman yang lainnya juga mengatakan, Petrus, kamu jangan gila, itu beneran kah Tuhan? Kalau bukan, kamu nanti tenggelam misalnya. Mungkin juga pada waktu kita ini menghadapi pergumulan. Mungkin selain suara badai, juga ada suara-suara yang lain juga. Mereka bermaksud baik. Teman-teman Petrus pasti bermaksud baik. Siapa tahu memang Petrus pada waktu itu berhalusinasi. Mungkin seperti itu pemikiran dari para murid yang lain. Gitu ya. Makanya kenapa kita juga sangat penting kita berkumpul, bersekutu bersama-sama dengan orang yang saling mengenal Tuhan. Sehingga kita punya satu visi yang sama, satu tujuan yang sama. Oke, saya kembali ke Petrus ini, gitu ya. Melangkah dengan iman. Dia tahu bahwa seharusnya tempat yang teraman adalah di dalam kapal. Tapi ternyata dia lebih memilih tempat lebih paling aman daripada kapal. Yaitu apa? Bersama dengan Yesus. Juga dengan kita. Ini saling proses buat dalam hidup kita. Sebagai sharing saya gitu ya. Sebagai sharing saya dulu suatu ketika pernah mengalami suatu kejadian badai yang tidak pernah saya sangka. Suatu ketika saya punya tabungan, saya punya ATM itu dipinjam sama mama saya. Saya secara pribadi bukan orang yang hitung-hitungan, terutama dengan orang tua, gitu ya. Jadi saya meminjamkan ATM itu. Singkat kata, ATM itu tertelan di dalam mesin ATM-nya. Sehingga pada waktu pulang, mama saya tidak lagi membawa kartu ATM itu. Terus saya tanya, apakah sudah diblokir? Sudah. Ya saya santai aja, gitu ya. Saya masuk di dalam kantor, waktu itu saya masih belum berangkat. Sampai di kantor, saya mendapatkan SMS dari bank bahwa uang saya dikuras habis. Waktu itu saya cuma punya satu tabungan. Ya nomor itu, ya tabungan itu. Sehingga saya kaget, loh, bukannya tadi sudah diblokir ya? Kenapa kok hilang gitu ya? Dan singkat kata saya menghubungi nomor pemblokiran itu, saya tanya ke mama saya, dan ternyata nomor yang saya hubungi adalah nomor pencuri. Sehingga pada waktu saya bilang, kembalikan duit saya, teleponnya langsung ditutup. Dan saya mencoba pergi ke bank yang bersangkutan. Dan bank itu bilang, ya maaf, uangnya sudah hilang. Dan saya shock, saya kaget. Saya bilang, apa? Saya sudah pelayanan. Saya sudah merasakan cinta Tuhan. Sudah. Pertanyaan-tanya, iya. Badai kehidupan tidak memandang bulu. Bisa dibilang kayak gitu. Entah kita ini orang sudah kenal Tuhan, sudah pelayanan, atau kita belum kenal Tuhan atau belum pelayanan. Badai itu tetap ada. Dan saya saat itu benar-benar kaget, benar-benar shock. Apa yang terjadi? Dan uang saya habis dalam waktu hitungan beberapa, 1 menit, tidak lama, hilang, dikuras. Saya sampai, oke, saya tidak bisa berpikir, gitu ya, seperti tadi yang terjadi, gitu ya. Tapi saya mencoba mencari Tuhan. Saya izin dengan atasan saya bilang saya tidak bisa ngantor hari ini, gitu ya. Singkat kata saya pergi ke adorasi, waktu itu masih belum masa pandemi. Saya ke adorasi, saya benar-benar bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya tidak ngerti apa yang terjadi di dalam hidup saya. Ini yang saya katakan tadi di poin pertama. Pastikan bahwa kita tahu Tuhan itu pasti ada, sekalipun itu di masa badai kehidupan kita. Tapi memang tidak gampang mencarinya. Saya pun juga pada waktu itu datang ke adorasi, tidak langsung dijawab sama Tuhan. Apakah saya begitu duduk di depan adorasi, saya langsung dijawab? Enggak.
Dan waktu itu pun saya juga sorenya, itu kejadian pagi, sorenya saya itu akan pelayanan. Saya telepon atasan saya di dalam pelayanan saya, ketua saya. Saya bilang, sorry, saya tidak bisa melayani. Kenapa? Karena saya habis kehilangan uang. Kehilangan berapa? Semuanya hilang. Dan dia kaget. Loh, serius? Nah, kalau tidak serius, ya ngapain saya membatalkan pelayanan gitu kan? Dia mulai bingung, saya juga bingung gitu kan. Dia mulai bingung mencari pengganti saya bingung mencari uang saya. Saya mencari, ini apa maksud Tuhan? Dan sungguh luar biasa, saya cuma telepon ke ketua panitia. Ketua panitia ternyata menghubungi ketua komunitas, dan ketua komunitas menghubungi saya. Dan saya sungguh bersyukur karena saya berada di dalam komunitas. Waktu itu ketua komunitas cuma bilang, sorry, kita tidak bisa menggantikan uangmu. Ya pasti, bukan komunitas yang menghilangkan. Ngapain komunitas yang menggantikan, gitu kan. Tapi kata-katanya itu sungguh menguatkan saya. Dia bilang, kami cuma bisa bantu doa. Saya bilang, itu adalah kekuatan terbesar saya. Saya tidak akan tahu kemana saya harus melangkah. Saya tidak tahu ini ngapain habis gini saya. Dan saya waktu itu baru kerja. Baru selesai kuliah. Uang itu adalah uang tabungan. Saya waktu kecil ditabungkan. Sampai saya kerja itu saya rajin menabung dan hilang begitu saja. Itu bergejolak luar biasa. Pada waktu saya di dalam adorasi, saya cuma bilang, Tuhan, saya menangis, saya tidak ngerti. Saya melayani Tuhan juga sudah. Tapi sekali lagi saya sungguh bersyukur pada saat kita mencari Tuhan. Hadirat Tuhan itu pasti nyata. Sehingga saya terus, dan Tuhan itu pada saat kita ini mengeluarkan segala, apa itu istilahnya, tangisan kita, segala tanda tanya kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Sampai akhirnya saya benar-benar waktu itu menyerahkan semuanya. Saya sudah 1 jam, bisa dibilang seperti itu. Ini suara saya masuk ya, Mas ya? Oke. Saya benar-benar waktu itu juga bertanya sama Tuhan, tapi Tuhan itu sungguh baik. Firman-Nya itu banyak yang keluar. Bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan buat damai sejahtera. Saya bilang, Tuhan, ini damai sejahteranya di mana gitu ya. Bahkan saya tidak bisa melihat damai sejahteranya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih ingat di 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Dan pada saat kita tetap setia, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Saya bilang, Tuhan, ini melebihi kemampuan saya. Saya bilang seperti itu gitu ya. Semua firman yang masuk saya counter. Sampai akhirnya saya benar-benar capek. Saya sudah 1 jam, saya duduk di depan adorasi, saya bilang, Tuhan, saya sudah capek. Saya tidak tahu, saya tidak ngerti, saya mesti ngomong apa lagi, saya juga sudah capek menangis. Saya bilang seperti itu. Dan saya cuma diam. Pada waktu saya diam, inilah Tuhan berbicara luar biasa. Pada waktu saya diam, Tuhan cuma bilang, bolehkah saya pinjam uangmu? Di situ saya kayak orang ditampar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya menyadari bahwa sebenarnya bukan Tuhan yang pinjam uang saya. Karena apapun yang saya punya, itu adalah kepunyaan Tuhan, bukan punya saya. Di situ saya menyadari, iya ya Tuhan ya, kenapa saya tidak rela uang itu hilang? Ya pastilah manusiawi gitu ya. Mana ada secara manusiawi uang hilang, oh tidak apa-apa, santai aja. Kalau uang hilang cuma 100.000, mungkin 10.000, ya tidak masalah gitu ya. Kalau semua tabungan hilang itu ya pasti berpikir gitu kan. Singkat kata, saya sungguh bersyukur akhirnya saya di situ saya diingatkan, mau enggak melangkah. Saya bilang, oke Tuhan, ini walk, melangkah kepada Tuhan. Saya mulai melepaskan keamanan saya. Saya merasa kalau saya punya uang, saya aman, saya bisa ngapa-ngapain, saya bisa hidup, saya merasa seperti itu. Nah, pada saat saya mulai, oke Tuhan, mungkin orang yang mengambil uang saya, dia butuh untuk makan anaknya, untuk sekolah anaknya, atau apapun. Ampuni dia. Biarlah uang saya, bukan uang saya, uang Tuhan itu bisa menjadi berkat. Saya diingatkan bahwa saya hanyalah bendahara. Saya bukan pemilik segalanya, bukan. Karena yang mempunyai adalah Tuhan. Singkat kata, saya pulang dari adorasi penuh dengan sukacita. Karena saya tanda kutipnya, saya melangkah kepada Tuhan. Saya meninggalkan keamanan saya, yaitu uang saya. Dan setelah itu saya kembali melayani. Sampai teman-teman saya bingung.
Karena saya setelah itu saya telepon ketuanya, saya bilang saya nanti jadi melayani. Dia bingung, loh, uangmu sudah kembali? Enggak. Tapi sukacita Tuhan yang meluap begitu melingkupi hati saya, sehingga membuat saya tetap bisa melayani. Itu berjalan pada waktu awal-awal, saya lupa, pokoknya awal-awal tahun itu gitu ya, sebelum pandemi memang. 1 bulan kemudian, saya ini bekerja di dalam sebuah perusahaan. Saya punya 3 atasan gitu ya. Atasan yang kedua itu tiba-tiba mengadakan rapat untuk semua tim, termasuk saya ada di situ. Waktu itu di dalam tim itu jam 4 sore kita diundang meeting. Atasan saya yang kedua bilang, Edita, kamu tahu bahwa si A akan keluar? Oh ya Pak, saya tahu. Di sisi lain, kita juga tidak bisa mengambil orang lain. Jadi pekerjaan si A, kamu yang mengerjakan. Saya kaget, loh, yang pekerjaan saya juga banyak. Kalau saya mengerjakan kerjaan si A, tidak selesai-selesai gitu kan. Terus saya setelah meeting, itu meeting sangat singkat, mungkin setengah jam. Setelah meeting saya datang ke si A, kamu jangan keluar dong, nanti saya tidak selesai-selesai pekerjaan. Teman saya itu bilang, tenang saja, kalau kamu disuruh mengerjakan pekerjaan saya, artinya salarimu pasti bertambah. Sebulan yang lalu saya kehilangan uang. Bulan ini saya merasa, oh oke, ini jalan Tuhan. Saya mikir kayak gitu ya. Ini ada jawaban dari Tuhan bahwa salary saya akan naik. Bersukacita saya. Saya pulang penuh dengan sukacita. Saya mikir pulang, Tuhan nanti besok ini atau salary saya bertambah berapa ya? Tuhan ternyata mengembalikan dengan cara yang sangat cepat. Saya berpikir seperti itu. Besok paginya, atasan saya yang paling atas memanggil saya secara pribadi. Saya mikir jam 8 pagi. Saya mikir, wow, cepat sekali Tuhan bekerjanya gitu ya. Saya datang ke ruangan dia, saya sudah berpikir penuh dengan sukacita. Saya datang, ya Pak, kamu tahu si A keluar? Ya Pak. Dan kita memang nggak bisa memanggil orang lain. Oh ya Pak, saya tahu. Tapi kalimat terakhir dia, itu adalah badai juga di dalam saya, dalam hidup saya. Dia bilang, tapi di sisi lain kita harus mengeluarkan beberapa orang, dan itu termasuk kamu. Saya sampai, sebentar Pak, nggak salah ya Pak ya? Saya kaget. Sebulan yang lalu saya kehilangan uang. Bulan ini saya kehilangan pekerjaan. Dan atasan saya bilang, kamu saya kasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikan segalanya. Saya pulang tidak dengan sukacita, karena saya bertanya-tanya, Tuhan badai apa lagi? Itu bertanya-tanya saya. Saya sudah pelayanan, setelah saya kehilangan uang saya tetap melayani, gitu ya. Dan itu tanda tanya besar buat saya. Tapi lagi-lagi, kembali ke poin pertama. Fine, temukan Tuhan di dalam badai hidup kita. Dan saya mencari. Saya waktu itu tidak pulang terus ke adorasi, karena saya ada kegiatan lain. Singkat kata, saya terus berdoa, saya benar-benar mencari apa menjadi rencana Tuhan. Dan sekali lagi, memang betul, Tuhan itu ada di dalam badai hidup kita. Pada saat kita tetap terus datang kepada Dia dan berusaha mengecilkan suara kita. Suara saya adalah, tidak terima, kok bisa? Bagaimana mungkin? Itu suara hati saya. Pada saat saya berusaha mengecilkan suara hati saya dan membesarkan, sehingga membuat suara Tuhan itu bisa terdengar. Dan singkat kata, pada waktu setelah beberapa waktu saya berdoa, kalau yang ini tidak instan, gitu ya. Setelah beberapa waktu saya berdoa, saya mendapatkan sebuah jawaban. Apa yang kamu andalkan di dalam hidup ini? Kamu merasa kamu punya uang, dalam waktu sekejap, aku bisa mengambil uangmu. Kamu merasa kamu punya pekerjaan, dan dalam sekejap, aku bisa mengambil pekerjaanmu. Tidak sampai 24 jam. Saya tadi bilang jam 4 sore saya diundang meeting untuk semua tim. Jam 8 pagi, saya kayak orang dibanting dari lantai 100 gitu ya. Tidak masuk akal buat saya. Tapi disitulah yang melegakan hati saya. Apa yang kamu andalkan di dalam hidup ini? Dan saat itu saya benar-benar berusaha melangkah di dalam iman. Saya juga sungguh bersyukur karena saya punya komunitas yang mendoakan saya. Mereka juga bertanya-tanya, saya juga bertanya-tanya. Tapi di situ saya diajak sama Tuhan, ayo melangkah lebih lagi untuk ikut aku. Oke Tuhan, dan saya tanda kutipnya melepaskan, oke, saya merelakan pekerjaan ini.
Dan memang Tuhan luar biasa. Ternyata di balik itu semua, Tuhan itu punya rencana yang tidak pernah saya bayangkan. Singkat kata, saya mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, secara salary juga jauh lebih baik. Ternyata salary-nya itu berlipat-lipat, sampai saya itu berpikir, iya ya, andai kata saya tetap berada di dalam pekerjaan saya yang lama, saya butuh waktu yang cukup lama untuk kenaikan gaji seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata saya itu juga tanda kutipnya diselamatkan. Karena ternyata di dalam pekerjaan saya yang lama, ada orang yang sudah menikah, tapi kepingin mendekati saya. Saya tidak tahu, setelah saya dikeluarkan dari pekerjaan itu, begitu banyak, bukan begitu banyak, orang itu terus mengejar saya. Saya sampai bingung. Loh, kan Anda sudah menikah, saya bilang kayak gitu. Tapi dia bilang bermimpi lah, inilah, itulah. Oke, dan saya melihat bahwa tangan Tuhan luar biasa bekerjanya. Poin pertama, temukan Tuhan di dalam badai. Poin kedua, melangkahlah. Kalau memang itu Tuhan yang berbicara pada kita, mari kita memastikan bahwa tempat teraman adalah meningkat hidup kita saat ini. Mari kita belajar melangkah kepada Tuhan. Gitu ya. Oke, bisa di next. Keluarlah dari zona nyaman kita. Poin ketiga, fokus. Kenapa dikatakan fokus? Ayatnya saya lanjutkan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Fokus. Gampang. Tidak gampang, gitu ya. Tapi kalau kita di sini melihat bahwa Petrus luar biasa, dia pada saat mulai tenggelam, dia tahu kemana dia tetap melangkah, yaitu minta tolong kepada Tuhan. Dia tidak berbalik lagi melihat kapal teman-temannya. Waduh, mestinya saya tadi tidak meninggalkan kapal ya. Kenapa kok saya meninggalkan kapal? Enggak. Tapi Petrus memang dia tahu bahwa dia jatuh. Dia tenggelam, tapi dia cari Tuhan, dia fokus, Tuhan tolong saya. Juga di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mulai melangkah, tapi seringkali mungkin kita dalam perjalanan kita mulai goyang, nggak yakin, bener ya? Itu kapan hari yang saya ikut ini benar suara Tuhan atau bukan ya? Jangan-jangan ini keinginan saya sendiri misalnya, gitu ya. Sehingga kita bertanya-tanya. Tapi sekali lagi kita sungguh bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang tahu kelemahan kita. Tahu kelemahan Petrus. Pada saat dia mulai tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus, dan berkata, hai orang kurang percaya. Tapi dia menyelamatkan Petrus. Bukan terus ditinggalkan, bukan terus tambah dicemplungkan, gitu ya. Dicemplungkan itu bahasa apa? Gitu. Bukan tambah terus ditenggelamkan, bukan. Tapi diangkat. Kita diajak untuk fokus. Kita belajar bersama-sama. Bagaimana Petrus tetap fokus melihat Tuhan, meskipun juga tidak yakin, gitu ya. Seringkali kita ini secara manusiawi juga kepengen setia, maunya, tapi namanya badai itu masih ada. Pada waktu itu terjadi, Petrus terjadi seperti ini, badai itu masih ada. Tapi kita tetap mau melangkah kepada jalan Tuhan. Pada saat kita ada masalah dan kita sudah mulai melangkah kepada Tuhan, janganlah kita kembali. Seperti kalau kita mau flashback dengan bangsa Israel, gitu ya. Aduh, lebih enak di Mesir, ngapain keluar dari Mesir? Kita di sini kelaparan. Kalau kita masih ingat bagaimana orang Israel juga berkeluh kesah kepada Musa. Tidak, tapi kita tetap terus apa yang Tuhan janjikan. Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Ini kita berbicara mengenai behind the scene of Petrus. Mungkin kita juga mengalami behind the scene of us. Tuhan itu sudah punya rencana yang baik ke depan untuk kita semua. Punya rencana yang sungguh mulia. Tapi di dalam perjalanan memang kita perlu berjuang, gitu ya. Sama seperti Simon Petrus. Oke, bisa di next. Poin yang ketiga adalah fokus. Poin yang keempat adalah wait. Saya lanjutkan ayatnya. Lalu mereka naik ke perahu alias Yesus dan juga Petrus. Dan angin pun redalah. Kita diajak untuk wait. Wait artinya apa?
tunggu sampai proses dari Tuhan selesai. Karena angin pun akhirnya juga reda. Pada saat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Wait, tunggulah proses itu. Ini saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman gitu ya. Tapi saya punya teman yang tanda kutipnya berkeluh kesah. Karena anaknya sekolah online, dan namanya anaknya sekolah online kan juga punya teman-teman yang lain. Gitu. Teman saya bekerja bersama dengan saya, anak temannya itu singkat cerita, anak temannya itu pada waktu dulu offline tidak pernah juara, tapi begitu online juara 1. Jadi bertanya-tanya semua orang ini. Dan ternyata singkat kata, pada waktu sekolah anak si yang sekarang jadi juara 1 itu bahkan masuk Zoom itu mamanya pun juga masuk Zoom di dalam sekolah anaknya pun juga ada di situ gitu ya. Pada waktu mengerjakan ulangan ataupun apa, mamanya ada di situ alias menjawabkan gitu ya. Nah ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena seharusnya anak itu yang mengalami ujian supaya mengerti bagaimana cara menyelesaikan sebuah ujian. Tetapi mamanya lah yang mengerjakannya. Juga di dalam hidup kita. Pada saat hidup kita ini tanda kutipnya ada badai di dalam hidup kita, tanda kutipnya relakan supaya diri kita diproses. Kenapa kok direlakan? Nanti ada di yang paling terakhir. Supaya kita semua mengalami pengalaman iman terus bersama dengan Tuhan. Pada saat kita terus mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan, kita akan terus step ahead, naik lagi. Juga dengan Petrus. Semakin hari semakin mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Ujian apapun ya dilewati, bukan terus tidak mau dilewati. Ya, sampai akhirnya angin pun reda, sampai badai itu berlalu. Dan memang pasti badai itu pasti akan berlalu. Pertanyaannya kapan? Tidak tahu. Tapi di dalam penungguan ini, Tuhan kepingin kita ini melihat the next. Tuhan kepingin kita melihat kuasanya begitu besar, sehingga angin pun reda. Bisa dibantu next? Iya. At the end, ayat yang paling terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Orangnya ada di dalam kapal itu. Poin yang kelima, yang kita belajar dari Simon Petrus. At the end, di dalam pergumulan kita, sebenarnya Tuhan itu kepingin supaya kita melihat kuasanya begitu besar. Supaya kita, seperti saya tadi, supaya kita ini mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bukan setengah-setengah. Dan at the end, kita tahu bahwa iya, memang tidak ada satupun yang seperti Tuhan. Ini saya mau sharing lagi. Saya juga mengalami tanda kutipnya badai lagi. Suatu ketika, saya itu bekerja, terus saya tidak mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba mata kiri saya itu tidak bisa melihat. Nggak bisa terasa silau sekali. Silau kalau kita melihat matahari itu normal. Tapi silau itu melihat apa ini namanya lampu di kantor. Lampu di kantor. Aneh buat saya. Singkat kata, saya pergi ke dokter. Pada waktu itu dokter bilang, waduh, ini matamu ini sudah gawat. Saya kena autoimun, singkat kata seperti itu. Jadi kamu harus injeksi selama 5 hari, karena kalau kamu cuma obat tetes, tidak nututi gitu ya, bisa dibilang. Sehingga mau tidak mau injeksi. Terus saya tanya, oke, mata saya bisa sembuh tidak? Oh bisa 2 minggu. Asal kamu rutin 5 hari injeksi. Oke, nah sudah saya rutin 5 hari. Tapi apa yang terjadi? Hari demi hari, mata saya semakin tidak kelihatan. Awalnya cuma buram-buram itu. Lama-lama itu benar-benar kayak putih. Saya jadi bingung. Dan pada waktu 2 minggu, saya ketemu sama dokternya lagi. Dan saya masih belum bisa melihat. Saya bertanya-tanya, dok, sudah 2 minggu. Dan dokternya dengan gampang bilang, tenang aja, nanti kan juga hilang. Maksudnya nanti kan juga bisa kelihatan lagi. Kapan? Ya tidak tahu, ditunggu aja. Ya saya kaget dong, yang punya mata saya. Nah saya tidak bisa melihat kan ya. Ya gimana gitu kan ya.
Satu mata tidak bisa melihat. Dari luar tidak kelihatan, tapi dari dalam saya tidak bisa melihat keluar. Bahkan saya membaca WA aja tidak bisa. Jadi membaca itu cuma satu mata. Setiap pagi saya itu bangun dengan mencoba membuka WA. Sebelum saya membuka WA, semoga mata saya bisa sembuh, semoga mata saya bisa melihat. Dan pada waktu itu saya juga bergumul. Secara iman, saya ditanya, kamu yakin nggak kalau aku bisa menyembuhkan kamu? Oh yakin Tuhan, 1000% bahkan. Tapi begitu saya membuka mata, tetap tidak bisa melihat. Jadi antara pikiran dengan iman bertolak belakang. Dan itu pergumulan saya lagi. Tuhan, gimana kalau saya tidak bisa melihat? Bagaimana ini? Bagaimana saya minta doa kanan kiri saya benar-benar mencari. Badai lagi. Kembali lagi ke poin utama. Cari Tuhan di dalam hati. Sehingga at the end, pada waktu saya sudah, ya sudahlah, Tuhan itu benar-benar kepingin memproses hati kita. Kepingin memproses mindset kita. Sehingga pada waktu, suatu ketika saya sudah bisa, ya weslah Tuhan, saya tidak bisa ngomong apa-apa ini. Mata saya juga masih belum kembali. Ya gimana? Ya saya tidak tahu Tuhan. Terserah Tuhan, yang penting saya tidak kepingin kalau saya kehilangan Tuhan. At the end seperti itu saya berdoanya. Dan memang betul, pada saat kita sudah bisa mengecilkan suara kita, suara protes, suara apa, kita bisa dengan lebih jelas apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya saya berdoa, saya saat teduh, saya pujian penyembahan, di situ Tuhan mengingatkan. Berapa mata yang kamu tidak bisa kelihatan? Satu Tuhan. Kamu masih punya berapa mata? Satu. Bukannya masih bisa melihat? Ya bisa sih, tapi kan ya lebih enak dua gitu kan. Dan Tuhan mengingatkan, mata hatimu cuma satu. Kalau kamu tidak bisa melihat, bagaimana kamu bisa berjalan? Maksudnya gimana? Apa maksudnya mata hati itu tidak bisa melihat, alias buta? Disitulah Tuhan mengatakan, pada saat kamu tidak bisa bersyukur, pada saat kamu hidupmu terus penuh dengan keluhan, melihat yang sana lebih baik daripada hidupmu, yang sana lebih baik daripada hidupmu, disitulah mata hatimu tertutup, alias buta. Sehingga kamu tidak bisa melihat bahwa aku menyertaimu, bahwa aku memberkatimu. Saya langsung syok, saya langsung menangis, saya bilang minta ampun sama Tuhan. Dan luar biasa. Puji Tuhan, mata saya kembali. Bahkan lebih normal. Saya sampai ganti kacamata karena lebih normal daripada yang dulu. Dan luar biasa. Prosesnya angin pun reda. Dan disinilah saya melihat, saya bisa worship, saya bisa menyembah Tuhan. Iya Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan saya. Terutama hati saya. Kalau tidak Tuhan. Dokter bisa menyembuhkan secara mata. Tapi hati, dokter tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya selama 1 bulan saya tidak bisa melihat dan 1 bulan itu kemudian saya bisa melihat. Luar biasa. Di dalam pergumulan, Tuhan itu tetap menyatakan bahwa Dia menyertai kita. Bisa dibantu next? Oke. Jadi saya flashback kembali bahwa kita hari ini berbicara behind the scene. Kalau dulu Simon dipanggil pada waktu dia menjadi nelayan, penjala ikan. Silakan di next. Dan at the end, kita bisa melihat bahwa Petrus itu menjadi penjala manusia. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Pada waktu Yesus berbicara awal sama Petrus, mungkin Petrus tidak bisa bayangin, apa caranya menjadi penjaring manusia. Tidak ada bayangan. Tapi pada waktu ini peristiwa Pentakosta. Disitulah Petrus yang berbicara pertama kali. Kalau kita juga melihat, tanda kutipnya Petrus juga mengalami kegagalan lagi pada saat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi disitulah Petrus diingatkan bahwa kasih Tuhan itu yang mengubahkan juga dengan hidup kita. Tuhan sudah punya rencana yang saya tidak bisa melihat kalian satu persatu gitu ya. Karena kalau melihat itu saya tidak bisa kelihatan slide-nya ini. Satu persatu imani bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Tapi the problem is behind the scene itu ada proses yang kita harus alami, kita harus jalani. Mari kita sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Selama orang hidup itu tidak pernah ada yang tidak
tidak pernah ada yang tidak ada apa ini istilahnya. Pokoknya orang hidup itu pasti ada pergumulan, gitu ya. Baik orang yang kenal Tuhan ataupun orang yang tidak kenal Tuhan. Yang membedakan adalah orang yang kenal Tuhan itu menjalani setiap pergumulan bersama dengan siapa, yaitu dengan Tuhan. Kalau orang belum kenal Tuhan, ya dia akan menyelesaikannya dengan sendirian. Bisa di next, jangan pernah lari dari masalah. Pada saat kita mengalami pergumulan, ya Tuhan itu pasti punya rencana supaya kita belajar sesuatu. Dan jangan lewatkan pelajaran itu. Seperti saya tadi berbicara mengenai anak sekolah sekarang gitu ya. Jangan biarkan anak-anak kita malah melewati ujian-ujian itu. Sayang, jika di hidup kita. Jangan dilewatkan ujian pergumulan hidup kita begitu saja. Pasti Tuhan punya rencana. Pasti rencananya indah. Meskipun Petrus dan mereka yang lainnya adalah seorang nelayan, tapi ternyata memang ada badai yang tidak bisa diselesaikan. Alias sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita tetap masih membutuhkan Tuhan. Itu kita harus ingat selalu. Ya. Dan Tuhan punya cara yang sungguh luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita lihat, kita ini tadi berbicara di dalam Matius 14. Kalau kita melihat di dalam Matius 8, itu pun para murid juga mengalami angin badai, angin ribut diredakan oleh Yesus. Bedanya apa? Pada waktu itu, Yesus ada di dalam kapal. Tapi yang kali ini, pada waktu mereka mengalami, Yesus tidak ada. Sehingga mereka tidak bisa berteriak kemana Yesus. Tapi ternyata Yesus yang datang. Jadi Yesus, Tuhan, punya cara yang begitu kreatif untuk menolong kita. Kembali lagi, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan atau tidak. Karena setiap kita itu pasti bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi terus-menerus. Lewat apa? Baik secara pribadi, membaca firman, dengan pujian penyembahan, atau secara berkomunitas seperti ini. Ataupun berkomunitas secara gereja Katolik. Misal, itu Tuhan selalu menampakkan dirinya. Makanya tadi pada waktu yang pertama, ini bisa di next saja, tidak apa-apa, ini adalah kesimpulan gitu ya. Yang pasti yang pertama adalah find, temukan Tuhan sampai yang 5 gitu ya. Yang kedua adalah walk, melangkah menuju Tuhan, tinggalkan apa yang menjadi zona nyaman kita, aman kita. Pastikan bahwa kita tahu keamanan kita adalah di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah fokus. Yang keempat adalah wait, tunggu sampai prosesnya selesai. Yang kelima, at the end, kita semua bisa menyembah Tuhan. Mengakui bahwa memang, yes, dia adalah Tuhan kita dan tidak ada yang lain. Kalau saya tidak tahu, mungkin ada yang tahu atau tidak, penjahit Ani Avante, kalau kita melihat bagaimana Tuhan membentuk dia, luar biasa. Bagi dia adalah seorang penjahit yang handal. Tapi pada waktu pandemi ini, kita bisa melihat akhirnya dia membuka sebuah restoran. Dan saya yakin itu adalah sebuah pergumulan yang tidak gampang buat dia. Dia merasa, aduh, saya selama ini bisanya menjahit, bukan memasak mungkin gitu ya. Saya selama ini tahunya secara penjahitan, bukan membuka restoran. Tapi pada saat dia melangkah bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa restorannya pun juga Halo, Cedita. Sinyal itu. Iya, sinyal. Oke, kita sambil tunggu ya teman-teman ya. Nggak ada orangnya, Juan. Kayaknya itu deh, sinyalnya wah. Drop, jadi keluar dulu. Oh.
Oke, sambil tunggu ya. Atau bisa jadi itu tadi baterainya habis, betul. Lagi mati lampu juga kan soalnya di sana. Oke. Kelihatannya bener Juan, soalnya ini di WA sama Liga mek centang 1 tok. Oh, oke. Ini sudah dekat kesimpulan apa mau lanjutkan ke tim PP atau kita sambil tunggu aja? Koyana. Tunggu 5 menit deh. Kalau misalkan nggak ada, maksudnya di editannya masih belum bisa join, langsung tim PP tutup doa aja. Oke, ini ada saran sih Koyana yang lanjutin dari C sini. Oke. Ya. Siap, Oke, kita ya Juan ya. Oke. Kita sambil tunggu bentar lagi ya. Kalau nggak ada nanti langsung dilanjutkan oleh Yuni aja ya, Yun ya. Foto. Oh iya, boleh. Cek. Boleh. Ini ada C editai. Ada. Halo, Cedita. Oke. Tes. Ya, Ya C. masuk C. Cek. Iya. Halo, bisa dengar suara saya, C? Hilang lagi Juan. Ya, sepertinya sinyal masih terkendala. Boleh nih usulan dari Kogiri, kita foto dulu deh. Jadi buat teman-teman yang di ruangan ini yang kamera masih off, boleh sambil nyalain. Kita sambil ambil waktu ya untuk foto ya, dokumentasi dulu ya. Yang kamera masih off, boleh nyalakan dulu teman-teman semuanya. Yuk, yang kameranya off, boleh dinyalakan. Masih ditunggu. Koden kamera, koden. Udah ini nggak usah nyala ya, ada foto Isan. Iya, bisa sih, Wah. Bisa. Albert itu lah. Albert, Sherin, Kusenji. Dendi, Koroni, Cisindi, Koflem, Cicoa. Oke, tunggu kawan-kawan. Mari. Mari. Koica, hati-hati ya sambil nyetir ya. Oke, yuk. Teman-teman semuanya siap ya? Aku foto berapa kali ini ya? Foto 2 kali ya. Nanti aku hitung 2 kali. Oke. Pertama, gaya semua ya teman-teman ya. Gaya bebas, guys. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Apakah Cedita sudah bergabung lagi dengan kita? Belum. Ada sih. Oh, Kathleen rambutnya panjang. Iya. Rambutnya panjang Kathleen. Oke. Apa kita langsung lanjut ke tim PP? Karena tadi juga kayaknya dari Cedita udah di kesimpulan ya. Ya Juan. Oke. Mau coba kontak Cerita dulu. Sebentar Juan, 2 menit Juan. Oke, siap. Coba diteleponkan sama Liga sebentar ya. Oke, kok. Kayaknya sih udah itu sih. Low banget baterainya.
Pengumuman dulu katanya Juan. Boleh. Terima kasih teman-teman semua. Pesan-pesannya ini aku pengumuman ya. Kodio ada di sini, Kodio? Nggak ada. Nggak ada. Sebentar. Celina, bantu baca pengumuman ya, Ce ya. Celina. Halo, Bandung. Tunggu, Ce. Suaranya Cina. Suaranya nggak kedengeran, Ce. Udah jelas belum? Belum. Masih kecil. Kayak biasanya Sel Cuwili ada deret-deret itu loh, C. Ini sudah full loh. Ah, ini. Udah. Udah full ya? Udah. Ya, Sekarang, Ce. lumayan. Pengumuman persekutuan doa berikutnya tanggal 20 Juli jam 7. Open room dibuka jam 18.30. Bisa lihat linknya di registrasi di Instagram @pdmpkkgyb. Next. Pengumuman yang kedua, Kompas, Selasa tanggal 13 Juli, bisa via Discord, Zoom, Google Meet, dan teman-teman yang ada mau ikut join bisa kontak sama Levi. Nomor kontaknya sudah tertera ya. Next. Poin yang ketiga, persekutuan doa ini akan di-upload juga di YouTube. Teman-teman bisa buka linknya di PDMPKK-GYB. Teman-teman bantu untuk subscribe, like, dan komen ya. Next. Poin yang keempat, pelayanan doa pribadi setelah PD ini selesai. Silakan langsung chat ke panelis. Yang kelima, pelayanan doa konseling, silakan chat nama dan nomor WhatsApp, nanti akan di follow up lebih lanjut. Thank you, Celina. Makasih. Kita udah dokumentasi juga tadi. Oke, ini Edita udah kembali bersama kita. Halo, Edita. Halo. Oke. Maaf ya. Ini sangat-sangat berjuang ternyata. Gak apa-apa, Ce. Oke. Aku tampilkan lagi slide. Ya, ini tadi providernya hilang. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang providernya. Oke, sampai mana tadi saya? Intinya singkat kata ya, mari kita sama-sama belajar. Seperti Simon yang kadang-kadang juga masih salah. Bahkan dia pada waktu Petrus bersama dengan Yesus, at the end, dia masih menyangkal Yesus, tapi pada waktu dia sudah menerima Roh Kudus, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa dia disertai Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan dia, sehingga dia melangkah, dan dia menjadi penjala manusia. Juga dengan setiap kita. Setiap kita dipanggil untuk mempunyai suatu rencana yang indah. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah buat kita. Tinggal kita hanya, maukah kita ini mengikuti proses demi proses bersama dengan Tuhan. Pada saat kita mengikutinya, ya kita akan menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Dan pasti itu indah. Oke, segitu saja dari saya. Ini saya langsung tutup doa aja ya. Oke, Ce. Oke. Mari kita tenangkan hati kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu yang boleh melimpah atas setiap kami. Engkau Allah melihat setiap kami pribadi lepas pribadi saat ini berada di dalam rumah kami masing-masing. Engkau yang paling mengerti setiap pergumulan kami satu persatu, Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kami. Kau bermohon kepada Engkau, mampukan setiap kami untuk benar-benar bisa menemukan Engkau. Yakinkan kami
sehingga kami bisa melihat penyertaan-Mu yang sungguh nyata, meskipun kami harus melewati badai di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini COVID sedang terjadi, mungkin di antara kami ada yang mengalami masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masalah-masalah yang lain. Bantu setiap kami untuk tetap terus mencari Engkau. Mampukan setiap kami juga melangkah untuk mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu. Mengikuti supaya kami tidak stay di dalam apa yang menurut kami aman, tapi memastikan kami hidup bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau adalah tempat yang teraman buat setiap kami. Bantu kami juga untuk tetap fokus kepada Engkau, terutama di dalam menjalani setiap panggilan-panggilan yang Kau berikan buat kami. Meskipun kami seringkali kami ini jatuh, mampukan kami terus mencari Engkau, Tuhan, sehingga kami bisa melihat tangan-Mu yang selalu menolong kami. Dan kami yakin dan percaya, pada saat Engkau Allah sudah bersama-sama dengan kami, badai pasti berlalu. Badai itu mampu Engkau redakan. Dan pada akhirnya, kami semua boleh melihat bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup. Allah yang selalu menyertai dan menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk selalu percaya, meskipun kami tidak mengerti, meskipun kami tidak bisa melihat ke depan, tapi mampukan kami untuk selalu percaya bahwa kasih-Mu itu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan inilah pujian kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya padamu. Sekali kami katakan, percaya padamu. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau boleh turut bekerja di dalam hidup kami. Kami boleh belajar, Tuhan, dari murid-Mu Petrus, bagaimana Engkau, Tuhan, sungguh memprosesnya.
Biarlah kami mau terus belajar Tuhan untuk mencari Engkau, untuk boleh fokus Tuhan kepadamu, untuk kiranya boleh melihat dan menunggu Tuhan bagaimana Engkau bekerja. Namun biarlah dari semuanya itu kami tidak lupa Tuhan untuk terus menyembah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Ingatkanlah kami selalu, khususnya Tuhan dalam masa-masa pandemi saat ini. Mungkin kekhawatiran itu ada, mungkin juga kami bimbang Tuhan, kami takut. Namun biarlah Tuhan sama seperti Petrus dan murid-murid-Mu yang lainnya, kami mau belajar bahwa saat ini Tuhan sedang memproses kami. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati setiap kami untuk terus setia padamu. Pada saat ini juga kami mau berdoa, kiranya Kau boleh memberkati C. Edita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu C. Edita boleh mengisi firman pada malam hari ini. Kiranya Kau boleh berkati selalu C. Edita dan keluarganya, agar khususnya dalam masa-masa ini tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga berkat oleh-Mu. Biar tetap setia dalam pelayanannya, dan juga tetap menjadi berkat dimanapun C. Edita berada. Dan Tuhan, berkati setiap hati kami saat ini. Biarlah ya Tuhan, Kau boleh sertai kami dengan kasih-Mu. Kau boleh cukupkan kami Tuhan, untuk selalu kiranya melihat betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Maka biarlah saat ini, kami mau bawa diri kami sebagai persembahan kudus di altar-Mu. Biarlah Engkau boleh berkati setiap hati kami untuk boleh memberikan yang terbaik Tuhan hanya pada-Mu saja. Ini setiap hati kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, setiap hati kami. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oke, apakah ada tambahan pengumuman?
Nggak ada kayaknya. Yud. Gak ada? Nggak ada. Silakan lanjut, Yud. Oke. Terima kasih Tuhan untuk kiranya Kau boleh memberkati kami lewat persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh Kau ingatkan kembali untuk boleh melihat bagaimana Engkau sungguh bekerja Tuhan dalam hidup kami. Ketika mungkin saat ini kami lelah, ingatkan kami kembali. Ketika kami masih dalam kandungan ibu kami, hingga pada saat ini, Tuhan Kau turut ambil bagian. Biarlah dalam hidup ini, khususnya dalam masa-masa ini, kami boleh melihat bagaimana murid-murid-Mu yang sungguh kuat Tuhan, dan tetap setia diproses oleh-Mu. Jangan biarkan kami mengkhianati-Mu Tuhan, namun berkatilah kami untuk kiranya terus setia kepadamu. Tuhan, mungkin berat kami semua hadapi, namun kami percaya Engkau selalu beserta kami. Engkau yang boleh menenangkan ombak, Engkau yang boleh memberikan mujizat. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagimu. Maka biarlah ya Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Engkau boleh berkati dan urapi kami. Dan terima kasih untuk Cedita yang boleh memimpin dan juga boleh memberikan firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik. Biarlah kami mau kembali lagi melanjutkan segala kegiatan kami. Namun biarlah ya Bapa, kami mau membawa berkat dan sukacita itu dimanapun kami berada. Meskipun Tuhan di rumah saja. Karena kami percaya ketika bertemu dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang-orang yang kami cintai Tuhan, biarlah kami juga boleh membawa berkat itu bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami semua. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Ini setiap doa dan permohonan kami mau satukan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Satu nama yang kudus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Buat malam hari ini kita boleh bersekutu bersama. Buat malam hari ini kita boleh dengarkan kembali belajar kekuat seperti Petrus. Saat ini sama mengajak kita sebelum menutup, kita mulai lagi memuji memuliakan Tuhan. Amin. PD berikutnya. Yuk. Thank you, Yuni. Thank you, Dita. Sama-sama. Thank you.